Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarisi dari program studi Hukum Pidana Islam dengan NIM 10223008 Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kedudukan besar dan fungsi lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu elemen penting dalam berdirinya suatu negara, yang mana lembaga negara tersebut yang akan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selain untuk menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga negara juga merupakan cerminan dari bergeraknya sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan itu juga tiap-tiap lembaga negara tersebut memiliki kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum dan undang-undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut, yang memegang kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, tepatnya dalam pasal 20 ayat 1. Secara sosiologis, kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia kepada lembaga perwakilan. Dan pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Singkatnya, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus fungsi pengaturan atau regulande funds ini berkenan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Fungsi legislasi atau pengaturan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagai bentuk perwujudan sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana bunyi pasal 5 ayat 1 ini sebelum dilakukan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui pasal tersebut, kekuasaan untuk membentuk undang-undang telah mengalami perubahan yang signifikan, yang mana mengalihkan kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentuk undang-undang dari yang sebelumnya berada di tangan Presiden menjadi berpindah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Terus juga fungsi lembaga negara. Lembaga negara memiliki beberapa fungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara untuk menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, dan hak asasi manusia, serta budaya dalam negara. Fungsi ini mencakup menjaga kestabilan keamanan dan politik, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Terus menjadi penghubung antara negara dan rakyat, menjadi sumber inspirasi dan aspirasi rakyat. Terus membantu menjalankan roda pemerintahan. Terus kedudukan dan fungsi lembaga negara utama. Lembaga negara utama adalah organ negara yang kedudukannya sangat strategis dan diatur secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kekuasaan negara yang utama. Kedudukan mereka sejajar dan saling mengawasi sesuai prinsip pemisahan kekuasaan atau res politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif atau DPR dan DPD. Legislatif, DPR, dan DPD. Untuk DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan mengatur anggaran negara. Dan untuk DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, berfungsi sebagai representasi daerah dalam proses legislasi, memberikan aspirasi daerah, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Terus adapun eksekutif,
yang sama-sama kita ketahui eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta kementerian negara. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kedudukan sebagai pelaksana undang-undang dan mengambil kebijakan negara. Presiden dan wakilnya bersama kementerian negara bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari, mengelola administrasi negara dan melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan adapun yudikatif atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung atau MA bertugas sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mengawasi pelaksanaan hukum dan peradilan di Indonesia. Dan adapun Mahkamah Konstitusi atau disering dikenal MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik, dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Terus adapun Komisi Yudisial atau sering dikenal KY berfungsi mengawasi perilaku hakim agar independen dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.